Nah, dibawa katanya sih ke orang pinter gitu kan, karena memang tuh waktu kecil ya Allah aku bandelnya tuh ngikutin dia. Aku sampai minta jajan sama mama, nggak dikasih jajan sama mama itu, sampai ngelemparin batu ke rumah itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dokter Official Misteri Alam Gaib. Di sini kita akan podcast lagi ya, cerita-cerita hal-hal yang mistis gitu. Kita kembali menceritakan hal mistis di tim kami. Dulu itu pas waktu masih kecil banget, pas berumur kayak 6-7 tahunan lah, itu tuh aku tuh punya sahabat kecil, tapi itu sahabat kecilnya jadi kayak ngarahinnya itu dua gitu loh. Kayak dua itu, yang kecilnya itu yang satu ngajakinnya yang hal bandel, tapi yang satu ngajakinnya yang hal-hal yang ayo sholat gitu. Jadi kayak waktu kecil tuh kan aku nggak punya teman sama sekali. Jadi itu kayak temen sih ada, cuma kayak mereka berdua itu ngelarang aku buat gabung sama teman-teman aku gitu, buat main-main sama mereka gitu, sama teman-teman aku yang manusia gitu loh ya. Malah main tuh sama mereka berdua aja. Bahkan kalau misalkan ada hal-hal yang membuat aku lagi ngerasa sedih banget, yaitu mereka berdua itu yang coba buat ngajakin ngobrol. Tapi lama-kelamaan, pas aku kan dulu, kamu tahu sendiri kan, aku dulu ditinggal sama mama aku kan, pisah sama bapak kan. Pas itu tuh yang satunya itu hilang, nggak ada sama sekali. Terus jadi yang satunya ini kan kayak ibarat di sini sama di sini. Nah, yang ada yang ini tuh hilang gitu. Yang baik tuh di sini hilang, yang suka ngingetin sholat, hilang yang suka ngingetin sholat. Iya, hilang. Nah, yang selalu ada tuh yang ini, yang ibarat bisa dibilang ngajakinnya tuh yang bandel-bandel gitu, ke hal yang bandel gitu loh. Nah gitu, pas gitu aku kan kayak ini yang satunya kemana gitu kan, nyariin juga kan. Biasanya kan ada berdua gitu, ini nggak ada. Pas kamu kan tahu waktu sekolah aku pas SD itu aku jarang banget ngumpul sama teman-teman, lebih ke sendiri gitu kan. Nah itu suka ngobrolnya sama dia gitu, jadi diarahinnya itu ke udah merenung aja gitu, sendiri aja gitu. Terus nggak ada pikiran buat kamu nih kayak kamu nggak pernah mau main sama teman-teman yang lain? Nggak ada kepikiran ke situ. Jadi kayak aku ngikutin dia aja gitu loh. Jadi mau berteman sama mereka tuh rasa aku tuh takut mereka nggak suka sama aku, takut gimana gitu loh. Jadi ya udah aja mainnya tuh sama dia gitu, kemana-mana tuh sama dia, ngajakin hal yang kayak apa gitu, ke hal-hal yang udahlah bolos aja sekolah, gak usah ngaji gitu. Pas kamu ngerasain kayak gitu, ada nggak sih wujudnya? Wujudnya ada. Bentukannya kayak gimana? Bentukannya tuh ya kayak anak kecil biasa, cuma ya mukanya tuh cantik gitu. Cantik mukanya, kulitnya putih, rambutnya panjang, lurus, cantik aja gitu. Cuma ya itu agak gimana ya, dia tuh nggak pernah kayak berpakaian. Kan waktu kecil aku masih ingat banget, yang ini tuh pakai bajunya tuh kayak putih, yang ini hitam terus bajunya. Tuh kontras banget kan, bu, hitam sama putih gitu. Nah yang putih itu tuh hilang pas kejadian mama sama bapak aku pisah. Itu yang hitam itu ada nggak sampai sekarang? Sampai sekarang. Waktu itu tuh waktu umur aku 17 tahun, dia itu mulai nggak ada. Kok bisa? Iya, nggak tahu. Waktu itu kan dulu pernah aku tuh dibawa ya sama kakak dari apa ya, kalau dibilang tuh kakak sepupu kali ya. Nah dibawa
katanya sih kok orang pinter gitu kan, karena memang tuh waktu kecil ya Allah aku bandelnya tuh ngikutin dia. Aku sampai minta jajan sama mama, nggak dikasih jajan sama mama itu, sampai ngelemparin batu ke rumah itu. Jadi mungkin karena mereka juga kayak gimana ya, kayak ini anak kok bandel banget gitu. Jadi tuh dibawa ke orang pinter kan. Jadi dibawa ke orang pinter itu, orang pinternya itu bilang, nih anak kayak punya pendampingnya sendiri gitu, bawaan dia sendiri gitu. Jadi yang satunya hilang katanya, disebutin sama itunya, sama orang bisanya itu kan. Dibilang kan di sini kan orang bisa ya, kalau dibilang tuh dukun ya kan, kalau di sini dibilangnya dukun. Nah dibilangnya tuh kayak gitu, jadi punya pendampingnya sendiri. Ini tuh bakalan pergi di saat dia umur 17 tahun. Bener aja, dia pergi di saat aku terus tuh pas dia pergi itu ada bilang sesuatu atau gimana gitu? Ada, Gimana? dia pesan, aku bakalan pergi, kamu bisa jaga diri kamu baik-baik, kedepannya kamu bakalan ada pendamping buat dampingin kamu, katanya gitu. Apa mungkin pas hilang itu pas kamu dikasih sama nikahnya sama pendamping itu kayaknya? Itu kan umur aku udah 23 yang dikasih sama Nyi Kanjeng. Oh iya ya? Iya, cuma ya memang dia tuh pesennya kayak gitu, aku bakalan pergi tapi suatu saat kamu bakalan nemuin pendamping kamu, katanya gitu, bakalan ada lagi yang ngedampingin kamu gitu. Berarti sekarang udah ada kan Karena Nyi Kanjeng kemarin itu gitu. Terus dia sering muncul lagi nggak? Untuk dari 17 tahun itu tuh nggak pernah muncul lagi. Udah hilang musnah gitu aja gitu? Udah hilang aja, cuma pernah kemimpiin aja, cuma yang bukan yang sosoknya yang nemenin aku nyampe 17 tahun itu bukan. Tapi mimpinya aku kembali lagi ke zaman aku kecil gitu, waktu kecil gitu. Nah yang putih yang selalu ada itu, dia tuh kayak dari kejauhan senyum gitu. Itu yang putih, cantiknya tuh cantik banget, Masya Allah cantik banget. Jadi tuh pas 17 tahun itu kan aku ditinggal tuh. Nah dari situ tuh yang biasanya aku nggak takut sama sekali, maksudnya nggak takut tuh kayak nggak penakut gitu kan, ini tuh jadi penakut banget aja gitu. Bahkan kalau malam ya ke kamar mandi pun minta diantar sama nenek malam-malam itu, saking takutnya itu. Jadi rasa takut tuh takut aja gitu. Jadi buat tapi masih pengen kayak sendiri gitu. Bahkan di konten sebelumnya ya, kalau pemirsa pernah ngelihat aku gitu kan, yang ada di konten Cijaha kalau nggak salah ya. Nah itu tuh kan yang mau diajak tuh, kamu tahu sendiri aku susahnya gimana, karena tuh aku takut banget gitu kan. Takutnya ampun. Iya, nah itu setelah diituin sama Nyi Kanjeng, baru di situ sampai sekarang nggak pernah ada rasa takut gimana gitu. Takut bahkan dulu tuh ya kalau tidur ngebelakangin kayak ini tembok, ini aku tidur di sini ngebelakangin ke situ tuh kok nggak mau, takut gitu, semacam kayak pikiran aku tuh di sini takut ada orang yang di belakang gitu, takut ada hantu yang ngeliatin dari belakang gitu, saking takutnya itu. Tapi sekarang alhamdulillah enggak. Oh, berarti dia tuh udah ada feeling lah kayak gitu. Iya, udah ada kamu tuh bakal punya pendamping lagi selain dia gitu, selain dia gitu. Nah itu cerita dari tim kami plus sahabat saya dari kecil juga, dari SD. Nah mungkin teman-teman ya ada yang mau cerita soal hal mistis yang pernah kalian lalui gitu, yang pernah kalian alami, bisa kalian ceritakan. Nomor WA-nya ada di deskripsi, nanti ceritakan di sini gitu. Bisa kita ceritakan atau enggak, kalian kalau mau bisa datang ke sini juga, gak apa-apa. Nanti bisa hubungi kami aja, di nomor WA-nya ada di deskripsi. Mungkin sekian konten kami saat ini, cerita-cerita hal mistisnya. Bisa nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.